اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا حماد بن عيسى المحاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي ووصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'da. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala wa an ibnu Shubrumah rahimahullahu ta'ala annahu qala al-ajab mimman yahtami minal halali makhafatad da'i wa la yahtami minal harami makhafatan nari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Dan sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa jamil asatiz Ustadz Jamal, ada Dr. Zul, ada Habib Alwi Albar,
wa jami'il hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lupa mengirimkan Fatihah kepada ulama kita yang meninggal dunia, Kiai Haji Thaifur Mawardi, termasuk murid senior daripada Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kurang lebih beliau lebih dari 10 tahun menimba ilmu dan bermukim di tempatnya Said Muhammad. Ya. Al-Fatihah ila ruh Kiai Haji Thaifur Al-Mawardi wa usuli wa furim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiai Haji Thaifur Mawardi. Ya. Thaifur ini nama dari salah satu tokoh sufi, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami nama aslinya itu Thaifur, seorang wali dari Persia. Bahkan Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar yang dikenal sebagai seorang ulama sufistik terkenal, itu menulis biografi Abu Yazid Al-Bustami berjudul Sultanul Arifin, rajanya para wali, Sultanul Arifin. Nama asli beliau adalah Thaifur bin Isa. Thaifur bin Isa. Kiai Thaifur Mawardi ayahnya kiai. Ya, tentu paham tentang nama-nama ini. Ya, jadi nama ini jarang digunakan, tapi ini namanya Abu Yazid Al-Bustami, namanya adalah Thaifur bin Isa. Al-Mawardi juga nama ulama. Jadi dua ulama dalam satu nama, Kiai Haji Thaifur Mawardi. Mawardi ulama bermadzhab Syafi'i yang seorang hakim Al-Qadhi, wafat tahun 450 Hijriah. Di tahun kelahiran Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir 450. Al-Qadhi Al-Mawardi wafat pada tahun 450 Hijriah. Beliau ulama bermazhab Syafi'i, bisa dilacak dari kitab beliau berjudul Al-Hawi, ada 19 jilid. Itu membahas tentang keterangan kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani adalah kitab ringkasan dari murid langsung Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Muzani. Tapi Al-Mawardi tidak ketemu, maksudnya waktu berapa ratus tahun baru disyarahi. Ya, karena beliau abad 4, Al-Muzani di masa Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i 150, lahir wafat 204. Beliau juga pakar tata negara, ilmu pemerintahan beliau kuasai, bahkan kitabnya itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan barat, berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang artinya hukum tata negara. Juga menulis kitab tasawuf dan akhlak, yaitu Adabul Dunya wa Din, dan juga mufasir. Ya. Ini hakim zaman dulu luar biasa, hakim tapi ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf. Kitab tafsir beliau judulnya An-Nuqat wal Uyun. Ya, kitab An-Nuqat wal Uyun. Dan masih banyak karya-karya beliau. Jadi Kiai Thaifur Mawardi. Al-Imam Al-Mizi dalam kitab beliau Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal itu menyebutkan bahwa Mawardi itu adalah gelar, ya, dari kata ma'u dan wardin, ma'u wardin. Ma'u wardin itu artinya air mawar.
karena keluarga beliau profesinya itu adalah pembuat air mawar, maka diberikan julukan Mawardi, yang artinya ma'u wardin, air mawar. Atau Kiai Toifur Mawardi yang kami dengar dari guru-guru kami, juga terkenal di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah, itu punya kelebihan sangat gampang bermimpi Rasul SAW. Ya. Beliau setiap saat itu bermimpi Nabi SAW. Orangnya baik gitu. Bahkan Abu Yazid Muhammad kalau ingin memutuskan satu perkara, satu masalah, dipanggil sang murid Kiai Toifur. Ini saya punya masalah ini pendapat saya begini, kata Syed Maliki. Coba sebentar kamu istikharah. Setelah istikharah, kalau mimpi Nabi, tanyakan kepada Rasul bagaimana pendapatnya Rasul tentang masalah ini. Luar biasa, Syed Maliki meminta pendapat sang murid. Padahal Syed Maliki juga sering bermimpi Nabi Muhammad SAW. Abu Ya itu punya buku catatan pribadi, judulnya Bushra atau Basyair. Ya, tidak dicetak, itu tulisan pribadi beliau. Yang isinya kabar gembira. Nama kitabnya Bushra, bukan Bushronya Manaqib Sayyidah Khadijah. Catatan pribadi beliau. Jadi setiap ulama yang bermimpi Nabi kemudian datang ziarah kepada Abu Yazid Muhammad dan mimpinya itu berkaitan dengan Syed Muhammad, maka akan diajak masuk ke ruang pribadi, kemudian disuruh ceritakan mimpimu dengan Nabi. Diceritakan Nabi menitipkan salam kepadamu, ditulis sama Syed Malik. Nabi berkata begini tentang dirimu, ditulis. Setelah itu kamu minta uang berapa saya kasih. Pengalaman spiritual lewat mimpi berjumpa Rasul SAW dialami oleh para ulama yang terkait kabar gembira tentang Sayyid Muhammad, ditulis oleh Abu Yazid Muhammad dalam catatan beliau, kitab kabar gembira. Kalau sang murid saja mudah bermimpi Rasul, bagaimana sang guru? Makanya Kiai Toifur itu sangat mudah sekali bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, itu resepnya apa? Beliau menjawab, resepnya banyak membaca hadis Nabi dan membaca biografi hidup Nabi. Ya, kemudian setelah dibaca, dipelajari, tanam rindu kepada Nabi. Kemudian setiap hari pikirannya hanya Nabi SAW. Sebagaimana orang ketika kehausan, di saat haus dia tidak minum air, maka ketika menjelang tidur dalam keadaan haus yang dia pikirkan air, maka dalam mimpinya akan mimpi air. Begitulah cara bermimpi Nabi Muhammad SAW. Tapi syarat mutlaknya qalbun sofi, hati harus bersih, anggota tubuh dijaga dari maksiat, karena yang dilihat sesuatu yang suci bersih. Tahirun mutahhar, kata Syekh Abu Bakar bin Salih. Jismuhu tahirun mutahharun, tubuhnya Nabi suci dan disucikan, maka yang melihat harus suci. Kemudian akidahnya benar, pemahaman terhadap agamanya itu pemahaman yang benar sesuai pemahaman para aslaf solihin. Nah, itu kelebihan beliau. Bahkan pernah di Rusaifah, tempatnya Abu Ya di Makkah, namanya Rusaifah, Sayyid Muhammad. Itu kesulitan air, ya, santri-santri kesusahan, air sulit. Maka Kiai Haji Toifur bermimpi Nabi SAW menunjukkan lokasi yang tidak jauh dari pesantren, dari ribat Sayyid Muhammad. Kamu gali di sini, kata Nabi. Ya, situ ada mata air. Bangun dari tidurnya, Kiai Haji Toifur melaporkan hal ini kepada sang guru Abu Yazid Muhammad, bahwa bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan lokasi di mana mata air, dan itu tidak jauh dari ribat dari Abu Yazid Muhammad.
Maka Sayyid Muhammad langsung menyatakan, kamu tunjukkan di mana tempatnya. Sekarang juga. Abuya keluar. Nah, ditunjukkan. Kata Kiai Taifur, di sini, gali. Gali belum sampai berapa meter keluar air. Dan airnya sampai sekarang ini masih ada sampai sekarang, dinamakan Sumur Taifur. Dinamakan dengan nama beliau, Bi'ru Taifur. Ya. Masya, luar biasa. Nah, orang bermimpi Rasul SAW sesuatu yang hak. Karena Nabi sendiri mengatakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamathalu bi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sungguh satu saat dia akan melihatku di hari kiamat. Ada yang mengartikan begitu. Ada yang mengartikan yaqdha, melihat dalam keadaan sadar. Versinya para sufi. Versinya para ahli hadis secara umum melihat Nabi di akhirat. Siapa yang bermimpi melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku di hari kiamat, di akhirat nanti. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tafsir Al-Ahlam yang dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin, di situ dimuat satu riwayat hadis dari Sayyidina Anas bin Malik menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar. Siapa yang pernah melihat aku di dalam mimpi tidak akan masuk neraka. Jadi orang yang mimpi Rasul, insyaallah itu sudah dapat garansi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan yadkhulan nar. Lan harfun nafyin wa nasbin wa mustaqbal. Huruf nafi menafikan dan menasabkan, dan mustaqbal menjangkau masa depan. Ini sebab kepada fil mudhari istimrari, yaitu berjalan terus menerus. Arti sederhananya adalah tidak akan mungkin masuk neraka orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, ya. Kalau sekedar melihat, Abu Jahal lihat Nabi, tapi pandangan kepada Nabi, pandangan seperti apa? Pandangan kebencian, pandangan kedustaan, berbeda dengan pandangannya Imam Ali. Pandangannya pandangan penghormatan, pandangan cinta, pandangan membenarkan. Nah, ini dua pandangan yang berbeda. Pandangannya Imam Ali, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhari dakhalal jannah. Siapa yang melihat aku, dia masuk surga. Dengan kacamata pandangannya Imam Ali. Dengan kacamata pandangannya Al-Imam Syekh Yusuf Nabhani. Dengan pandangan kacamata melihatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dengan pandangan kacamata melihatnya Sayyidah Fatimah. Yang mereka melihat Nabi bukan sebagai sosok Nabi, sebagai seorang manusia biasa, tapi yang mereka lihat adalah beliau seorang Rasul, seorang Nabi, seorang makhluk terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meninggal beberapa hari lalu, ya, beliau. Kemudian sahabat, beberapa di antara mereka setelah Nabi wafat, ya, itu pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bil Hafiz Ibn Kathir itu menyebutkan dalam satu peperangan setelah wafatnya Rasul, itu ada sahabat, dia waktu berperang dia melakukan hal yang aneh, tidak menghadapi musuh, tapi dia naik di satu bukit, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sahabat-sahabat yang lain memperhatikan, itu si fulan kenapa itu? Yang lain lagi sibuk perang, dia sibuk naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun lagi, begitu bolak-balik berulang-ulang kali. Sampai pada akhirnya peperangan itu selesai, ditanyakan kepada beliau, tadi kamu kenapa naik di atas bukit itu? Kata ini sahabat, tadi di atas bukit ada Nabi Muhammad SAW. Nabi memantau kita ketika berperang di atas bukit. Saya naik ke sana, cium tangan beliau, saya turun lagi, lihat beliau masih ada, saya naik lagi. Akhirnya begitu terus menerus sampai akhirnya beliau hilang.
sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayat Al-Quran tuh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian senantiasa ada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan mengingkari ketika kita tidak mengalami hal itu. Jangan kita menganggap hal itu tidak terjadi di orang lain. Lah kita sama ibadah mereka beda. Hati kita dengan hati mereka beda. Ya, penjagaan diri mereka terhadap yang haram dengan diri kita berbeda. Makanya banyak para sufi terdahulu, para aulia salihin, mereka bermimpi Nabi. Kemudian tidak sedikit di antara mereka juga yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ibnu Abbas diceritakan di dalam beberapa kitab, Muntahasul diantaranya. Begitu juga ada yang menyebutkan di dalam Fathul Bari, ini Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Sayyidina Abdullah bin Abbas rindu kepada Rasul SAW. Akhirnya beliau putuskan untuk cara menghilangkan rasa rindu ini. Beliau teringat bahwa bibi beliau, jadi bibi beliau namanya Sayyidah Maimunah. Nah, Sayyidah Maimunah ini adalah istrinya Nabi SAW. Maka pergilah Ibnu Abbas ke rumah bibinya. Masuk ke rumah bibinya, minta izin mau pinjam jubahnya Rasul. Saya rindu kepada Nabi. Kata bibi beliau, Sayyidah Maimunah, boleh tapi syaratnya kamu wudu dulu. Setelah wudu, sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu saya kasih pinjam ini jubahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikerjakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau wudu, sholat. Setelah sholat, beliau mengenakan jubahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikenakan jubahnya Rasul, beliau lihat di cermin. Ya. Ketika melihat cermin, yang dilihat di situ adalah wujudnya Nabi Muhammad SAW. Bukan wujud beliau. Nah, itu termuat banyak. Jadi bukan hanya para wali, para sahabat juga banyak mengalami hal itu. Ahlul Bait juga banyak mengalami hal itu. Ya, pengalaman-pengalaman spiritual semacam itu. Nah, tahap awalnya adalah mimpi, dan untuk bisa mimpi Nabi itu bukan hal yang mudah. Itu satu hal yang sangat sulit. Memang diberikan rezeki khusus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dipilih untuk bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu dokter di Mesir namanya Dr. Fuad Shakir, di mana dalam satu seminar beliau katakan, ketika bermimpi Nabi, kalian tidak akan masuk neraka. Kemudian beliau jelaskan, sekalipun lihat sendalnya Nabi Muhammad, yang penting itu adalah sendal Nabi Muhammad SAW. Jangankan lihat wajah, terlalu sulit, terlalu tinggi magom orang dalam mimpi lihat wajahnya Nabi. Untuk lihat sendalnya Nabi itu sudah cukup. Masuk dalam hadis, siapa yang melihatku di dalam mimpi tidak akan masuk neraka. Apalagi melihat muhayyah, ya, wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat pakaiannya, ridanya, yang penting itu betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan begitu istimewanya. Segala sesuatu yang sudah menempel dengan Nabi, maka ini memiliki nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba di surat Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Allah berfirman, sebut dan bajumu sucikanlah. Baju Nabi disebut sama Allah. Baju. Kenapa baju ini disebut padahal hanya baju? Karena baju ini dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya bernilai mulia di sisi Allah. Hingga Allah sebut dan termaktub di dalam Al-Quran, dan berapa juta manusia ketika membaca Al-Quran menyebut bajunya Nabi Muhammad SAW. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Tuh. Nah, jadi Masya Allah, ya, mautul alim mautul alam, kata para ulama, ya. Meninggalnya seorang alim seperti meninggalnya alam semesta ini, ya. Dalam satu riwayat dikatakan,
la mautu qabilatin aisar indallah min mauti alim. Satu suku meninggal itu lebih mudah bagi Allah dibanding satu orang alim yang wafat. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwal munafiq munafiq munafiq. Dalam satu athar ya dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarah beliau Tankihul Qaul Hafif ala Syarhi Lubabil Hadith, menukil riwayat man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq munafiq munafiq. Siapa yang tidak bersedih jika mendengar kabar ada seorang alim meninggal dunia, maka dia munafik, dia munafik, dia munafik. Ya, ini memang ini simbol agama. Jadi orang ketika menjadi ulama sudah tidak ada figur dia. Yang ada adalah simbol agama. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, pertanda ada takwa di dalam hatinya. Nah, wa'an ibni Syubrumah, ada satu ulama bernama Ibnu Syubrumah rahimallahu ta'ala annahu qala, beliau menyatakan al-ajab, al-ajab, heran, aneh, mimman yahtami minal halal makhafatad da, kepada orang yang menjaga diri jangan sampai sakit dari makanan yang halal karena khawatir kena penyakit. Ya, kadang-kadang orang sakit, dokter katakan jangan makan ini, jangan makan ini nanti bahaya, nanti penyakitnya bisa tambah parah dan seterusnya. Itu makanan halal padahal, tapi karena dokter sudah mengatakan itu bisa memunculkan penyakit, yang halal itu ditinggalkan karena takut sakit. Kata beliau, saya heran sama orang semacam itu. Dalam masalah itu dia takut, tapi dalam masalah menghindar daripada yang haram dia tidak takut. Padahal kalau yang haram ini nanti berdampak apa? Masuk neraka. Wala yahtami minal haram, dan dia tidak menghindar dari yang haram makhafatan nar, karena takut api neraka. Tapi dia menghindar yang halal karena takut kena penyakit. Padahal neraka ini lebih bahaya. Ajib ya. Ini namanya Al-Imam Ibnu Syubrumah, nasihat beliau. Kemudian poin berikut di sini saya ambil poin-poin penting. Di syarah ini dikatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat lupa ya, sifat lupa. Ada kaedah sifat-sifat yang tidak Allah perkenalkan terhadap dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul, tidak boleh kita tambahkan sifat tersebut, hukumnya haram. Apalagi sifat yang memiliki arti yang tidak baik. Tuhan telah bosan. Kata bosan itu tidak ada satupun dari asmanya Allah, dari sifatnya Allah. Dan sifat bosan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Lupa, Allah lupa. Di dalam Al-Quran ada ayat menyatakan yang artinya mereka melupakan Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Nah, ini jangan sampai kita terjebak dengan teks yang menyatakan Allah lupa. Hasya wa kalla, subhanallah amma yasifun, bahwa Allah tidak punya sifat lupa. Maka ulama mengartikan secara bahasa di situ. Dalam kitab Miqyas kayak Ibnu Faris mengatakan bahwa kata lupa tidak berarti hanya lupa, tapi juga meninggalkan. Mereka melupakan Allah, lalu Allah meninggalkan mereka. Bukan Allah lupa. Ya. Kayak dalam sujud sahwi kita diajarkan doa. Ya, subhanalladzi la yanam wala yashu. Ada juga wala yansa. Yashu, yansa bimakna wahid, memiliki makna yang sama, yaitu tidak lupa. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kenapa dibaca waktu sujud sahwi? Ya karena kita yang lupa. Kalau kita memang pelupa. Al-insan makanul khoto wa nisyan. Manusia tempatnya lalai
keliru dan juga lupa. Tapi Allah jangan sampai kita nisbatkan sifat lupa itu kepada Allah. Begitu juga kepada para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi juga terjaga dari sifat lupa. Para nabi. Ada juga arti di sini dikatakan, ayat yang lain menegaskan la yadhillu rabbi wa la yansa, bahwa Rabbku tidak pernah sesat. Nah, sesat juga gak mungkin dinisbatkan kepada Allah. Wala yansa, dan Allah juga tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah penciptamu itu lupa. Jadi ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa lupa itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang datang ke Nabi Musa alaihissalam, yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Wahai Nabi Musa, apakah Allah itu tidur? Ini orang belum paham, baru masuk agamanya Nabi Musa. Dia bertanya ke Nabi Musa, apakah Allah itu tidur? Apakah Allah itu punya sifat lupa? Nabi Musa tidak langsung menjawab waktu itu. Nanti saya berkalam dengan Allah. Itu enaknya Nabi Musa. Ada masalah, munajat, dijawab oleh Allah. Nah, ketika waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak langsung menjawab. Kata Allah Ta'ala, berikan tantangan ke Nabi Musa. Sebentar malam kamu berdiri, pegang 2 botol isi air, ya, kamu berdiri sebentar malam, jaga ini botol jangan sampai jatuh. Maka Nabi Musa siap menjalankan perintah dari Allah Ta'ala. Malam harinya Nabi Musa berdiri memegang 2 botol. Karena cukup lama waktu berdiri, mengantuk. Ketika mengantuk, sesaat saja jatuh itu botol, pecah. Kemudian saat itu Allah mewahyukan, wahai Nabi Musa, itu jawabannya. Seandainya saya tidur, ini alam semesta akan hancur berantakan. Botol saja itu, kalau tidur sesaat saja kau tidur, jatuh botol. Apalagi alam yang begitu dahsyat ini, kalau saya tertidur sesaat, hancur ini, binasa. Ini masih terjaga karena penjagaannya Allah, pengaturannya Allah. Nah, makanya di dalam beberapa ayat kursi juga mengatakan la takhudhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, kata Allah, mengantuk pun tidak. Nah, sifat ngantuk, sifat tidur gak boleh dinisbatkan kepada Allah karena ada larangan. Allah jelaskan, saya tidak tidur, saya tidak ngantuk. Maka ini artinya apa? Jangan menisbatkan sifat ini kepada Allah. Juga jangan mengadakan sifat yang tidak pernah Allah perkenalkan dirinya dengan sifat tersebut. Juga jangan mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Sekalipun ada dalam Al-Quran, berusaha mencari tafsir yang akan menerangkan makna yang layak bagi Allah. Contoh misalnya, wa yamkuruna Allah, ya, mereka buat makar kepada Allah. Wa yamkurullah, Allah juga buat makar pada mereka. Gimana ayatnya? Wa yamkuruna wa yamkurullah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Makar itu artinya tipu muslihat, konspirasi. Allah juga membuat konspirasi. Kata konspirasi dan tipu menipu ini gak bagus. Dinisbatkan kepada Allah tidak layak. Apalagi ditambah penutupnya wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yang menipu. Maka ditafsirkan oleh para ulama, makna di sini adalah Allah sebaik-baiknya zat yang membatalkan konspirasi, yang membatalkan tipu muslihat. Bukan Allah pelaku tipu muslihat. Itu adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, di sini juga ada dibahas tentang masalah as-su'al, ya. Dalam hadis Nabi katakan,
jika tidak ada hukum, jangan kalian mencari-cari, jangan kalian bertanya-tanya tentang masalah itu. Ini sebenarnya khusus di masa Rasul SAW. Sebab apa? Karena di masa Nabi wahyu itu masih turun. Nabi khawatir kalau kebanyakan bertanya, nanti Nabi keluarkan statement jadi hukum, wahyu turun. Makanya yang hukum sudah ada, itu sudah. Ada satu sahabat, atau ja'a rajulun ilan Nabi SAW, datang seseorang menemui Nabi SAW, kemudian ia mengatakan, wahai Rasul, tunjukkan pada saya amalan, dengan amalan tersebut saya masuk surga. Kata Nabi, ya kamu sholat, puasa. Nabi sebut 2 saja. Dibilang ada lagi, kata Nabi. Nah itu sudah 2. Sholat, puasa. Zakat gak disebut, ibadah haji tidak disebut. Kemudian dia mendesak lagi, wahai Rasul, hanya itu. Nabi marah. Nabi bilang, seandainya saya jawab lagi jadi hukum baru, Bu, memberatkan umatku gara-gara engkau. Karena kalau hukum turun bukan hanya dia yang kena, semua nih. Makanya Nabi bilang, sudah uskut, itu sudah cukup. Udah dikasih itu, yaitu sholat, puasa, cukup. Nabi katakan, kalau saya keluarkan statement tambahan, wahyu diturunkan menjadi kewajiban bagi seluruh umatku gara-gara kamu, maka sudah cukup 2. Dia pulang, dia beramal ibadah hanya sholat puasa, zakat tidak, haji tidak. Ya. Dia datang lagi, wahai Rasul, ini saya sudah kerjakan, walam azid zalika syai'ah, bertahun-tahun saya amalkan, saya gak tambah amalan apapun, hanya itu saja, sholat puasa, gak ada sholat sunnah. Kata Nabi, sudah kalau gitu tambah sunnah deh, kata Rasul. Tapi zakat dan haji belum disebutkan. Dia pulang lagi, tinggalnya jauh dari Madinah, dia amalkan itu amalan, meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? Wa huwa min ahli jannah, ia penghuni surga, hanya mengamalkan apa? Sholat sama puasa. Nah, disinilah pentingnya para ulama hadis. Mereka mencari tahu kewajiban ini kan bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya puasa, ada juga zakat, ada haji. Maka dijawab oleh para ulama, Nabi tahu kondisi ekonominya, dia orang miskin. Nah, orang yang miskin nggak ada wajib zakat, justru terima zakat, dan tidak ada wajib haji. Nah, ini ada ilmu luar biasa. Artinya kadang-kadang seorang mufti atau seorang ahli hukum fikih ketika melihat masalah harus lihat kondisi orangnya juga. Sebagaimana Nabi ketika berfatwa, yang umumnya harusnya kewajiban itu adalah sholat, puasa, zakat, haji, tapi Nabi kenal, tahu betul ini orang susah, maka 2 kewajiban itu tidak berlaku baginya, zakat dan haji. Nabi katakan, kamu sholat saja, puasa saja, itu sudah cukup bagimu, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hukum itu nanti bisa kita fatwakan sesuai kondisi orang. Tidak masalah itu 4 mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa perbedaan pendapat itu rahmat, terutama dalam masalah hukum. Ada satu murid menulis kitab, isi kitabnya itu adalah kesepakatan ulama, ittifaq namanya. Jadi di situ gak ada perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Setelah kitab itu ditulis, dipresentasikan di hadapan Imam Ahmad, dibaca, semuanya kesepakatan. Selesai baca itu kitab, Imam Ahmad mengatakan, ini kitab tidak bagus. Pikiran sang murid, kalau kesepakatan itu bagus, gak ada yang beda pendapat. Ternyata Imam Ahmad mengatakan gak bagus. Datang murid kedua. Murid kedua membaca, mengumpulkan pendapat para ulama yang berbeda satu dengan lainnya. Kemudian dibacakan kepada Imam Ahmad. Selesai baca, Imam Ahmad mengatakan, ini kitab bagus. Jadi kitab yang beda pendapat itu dikatakan oleh Imam Ahmad bagus. Yang isinya kesepakatan, gak ada perbedaan pendapat, itu tidak bagus. Kemudian beliau menerangkan bahwa
ketika hukum ini sepakat dalam satu hukum, dalam satu masalah itu satu hukum, maka nanti suatu saat akan memberatkan umat. Karena agama ini dia akan berjalan sampai menjelang hari kiamat, dan dia akan tersebar di berbagai wilayah yang berbeda, dan dia berada di masa yang berbeda. Al-Islam yaslu fi kulli zaman wa makan. Agama Islam ini agama yang update, selalu cocok setiap zaman dan tempat. Maka perbedaan pendapat menjadi solusi. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang membuat terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum. Allah sendiri yang menyeting itu. Maka dalam ayat Al-Quran, yatarabbasna bi anfusihim thalathata quru. Wanita yang ditalak, diceraikan oleh suami, menanti masa iddah itu 3 kali kuru. Kata kuru dari korun itu secara bahasa bisa berarti haid, bisa juga berarti suci. Maka terjadi perbedaan pendapat. Masa iddah wanita yang diceraikan secara umum ya, diceraikan itu menanti selama 3 kali masa suci. Pendapat kedua 3 kali haid. Kenapa bisa berbeda? Karena kata kuru itu memiliki 2 arti, suci dan haid. Jadi Allah Ta'ala kenapa tidak memilih 3 kali suci selesai? Atau Allah berfirman masa iddah itu 3 kali haid selesai, tapi Allah memilih kata yang multi tafsir. Kenapa? Karena memang Allah menghendaki hukum ini terjadi banyak opsi-opsi, banyak pilihan-pilihan, sehingga nanti memudahkan umat Islam dalam menerapkan hukum. Makanya Imam Ahmad menganggap itu bukan ikhtilaf, bukan perbedaan pendapat, tapi kamu ganti judul kitabnya, jangan tulis kitab ikhtilaf, diganti dengan kitab Al-Wus'ah, kitab keluasan hukum Allah, bukan perbedaan pendapat para ulama. Dan semuanya benar insya Allah selama keluar dari para imam-imam. Ketika kita mengikuti satu mazhab, kita mengikuti jutaan ulama, bukan satu orang, jutaan ulama. Karena setelahnya biasa disebut ashab. Ashab itu adalah ulama-ulama yang levelnya mujtahid, tapi tidak sampai kepada mujtahid mutlak. Nah, mereka yang memperkokoh daripada mazhab tersebut. Nah, terakhir, ini beberapa hari ke depan insyaallah kita memasuki bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana biasa mungkin nanti di pertengahan atau awal kita libur sementara di bulan Maulid. Setelah bulan Maulid kemudian kita lanjutkan kembali. Tapi ini masih ada beberapa pertemuan lagi ke depan. Ya. Jadi alhamdulillah ya, Allah panjangkan umur kita bisa ketemu lagi di bulan Maulid. Ini bulan Maulid ketika Nabi lahir iblis menangis ya. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir meriwayatkan, Al-Imam As-Suhaili juga meriwayatkan, inna iblis ranna arba'a rannat. Iblis itu menangis dengan 4 tangisan. Hina lu'in, ketika dilaknat iblis menangis. Wahina uhbita, ketika diturunkan ke dunia iblis menangis. Wahina maulidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iblis menangis. Dan yang keempat, hina unzilat al-Fatihah, ketika Allah turunkan surat al-Fatihah iblis menangis. Kenapa Nabi lahir iblis menangis? Karena visi misi iblis memasukkan manusia ke neraka. Visi misinya Nabi mengevakuasi manusia agar masuk surga. Jadi ketika Nabi lahir iblis sedih karena visi misinya terhalangi dengan sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa minna syakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.